Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah melimpah pada kita lahir batin. Mudah-mudahan kita dapat mendayagunakannya dalam aktivitas sehari-hari, sehingga aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hidup ini selalu bermuara pada kemaslahatan dan dihitung sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita hadir kembali ngaji online untuk hari ke-22 puasa bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan topik yang kita bahas hari ini akan terus melanjutkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting untuk kita pahami, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga kita ini akan betul-betul menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku di dunia dan akan menghantarkannya kepada surga di akhirat dalam keabadian bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wa ja'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa ja'alan teko 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sunne Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawe arba'atun minan nisa'i fil jannati wa arba'atun finnar. Arba'atun utawi wong papat minan nisa'i saking piro-piro wong wedon iku fil jannati ing dalam swarga. Wa arba'atun lan wong papat finnari ing dalam neraka. Wa zakara lan nutur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati setengah saking wong wedon papat allawati fil jannah kang tetep ing dalam swarga. Imro'atan ing wadon afifatan kang ngrekso. Selanjutnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi ada 4 golongan perempuan yang bakal masuk surga dan ada 4 golongan perempuan yang masuk neraka. Lalu siapa golongan-golongan perempuan yang bakal masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan imro'atan afifatan aikafatan anil harami. Yang pertama adalah perempuan yang bisa menjaga dari perkara-perkara yang haram. Jadi perempuan dalam kedudukan berumah tangga itu salah satunya berfungsi sebagai penjaga gawang. Ketika seorang suami itu datang membawa rezeki, sepantasnya itu memang dia harus menanyakan rezeki ini dari mana, halal apa tidak. Paling tidak seperti itu. Harus dipastikan bahwa setiap rezeki yang masuk di keluarga itu adalah halal kedudukannya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kehalalan rezeki yang kemudian dikonsumsi dan kemudian menjadi dibelanjakan untuk memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam keluarga ini, dipastikan akan menjadi barokah. Tetapi saat rezeki haram yang masuk dalam keluarga itu, maka berawal dari musibah-musibah yang paling kecil, yang semula antara suami istri berpikiran seia sekata menjadi tiba-tiba ada konflik, tidak ada satu pendapat, sehingga akan makin lama keluarga itu mengkonsumsi rezeki-rezeki haram, makin berantakanlah, menjadi tidak satu visi, menjadi tidak rukun, menjadi tidak satu pendapat dalam setiap masalah dalam kehidupan berumah tangga. Dimulai dari suami istri, kemudian bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, banyak sekali dampak-dampak yang atau akibat-akibat yang kurang baik ketika
rezeki itu haram masuk dalam sebuah keluarga. Maka di sini kemudian yang pertama imro'atan afifatan, jadi perempuan yang afifah, yaitu orang yang perempuan yang memiliki kekuatan untuk bisa menjadi penjaga gawang dan bisa mensterilisasi atau kemudian memagari tidak ada rezeki haram masuk dalam keluarga itu. To'iyatan lillah, to'iyatan kang anut lillahi marang Allah. Yang kedua, seorang istri yang bakal menjadi penghuni surga adalah istri yang taat kepada Allah. Seorang istri harus menjadikan dirinya menjadi orang yang solihatan, itu orang yang ahli beribadah. Karena dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menjadikan dirinya menjadi seorang yang baik, juga memiliki kemampuan untuk menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Orang yang taat dan beribadah kepada Allah ini menjadi penting, karena ikhtiar-ikhtiar lahir tanpa dibersamai dengan ikhtiar-ikhtiar batin dalam hal ini adalah kesolihan seorang istri di dalam beribadah dan sekaligus memohon kepada Allah agar kiranya keluarganya ini menjadi keluarga yang baik pada pandangan Allah, maka tidaklah mungkin itu terwujud. Maka ta'atan lillah ini menjadi penting dalam kepribadian seorang istri, di mana dia memang harus menunjukkan ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali zaujiha, dan taat kepada istrinya, wali zaujiha lan marang bojone imro'ah. Di samping taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga harus melakukan ketaatan kepada suaminya. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami ini akan menjadi contoh konkret yang bisa diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Maka modal ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suaminya ini akan sekaligus menjadi kebiasaan yang baik dalam sebuah keluarga dan akan menjadikan keteladanan yang bisa menjadikan anak-anak itu memiliki akhlak yang baik. Kemudian waludan, yang memiliki banyak anak. Kalau saya berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah anak-anak yang baik. Anaknya cuma satu, tapi dididik dengan baik, maka memiliki kemampuan mengajak orang-orang lain atau manusia-manusia lain menjadi baik karena pengaruh kebaikan si anak ini. Akan lebih baik memang anaknya banyak, sukses semuanya, dan menjadi orang-orang yang soleh. Betapa banyak orang-orang itu bakal terpengaruh untuk menjadikan baik. Oleh karenanya dalam hal ini anak-anak yang baik ini juga kembali tertumpu kepada seberapa besar kemampuan ibu di dalam memberikan contoh dan sekaligus mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas dan memiliki kekuatan mempengaruhi orang lain untuk menjadi baik. Karena kata Imam Syafi'i, al-um ustadzul alam, bahwa guru itu adalah ibu itu adalah gurunya orang sejagat. Kemudian seorang istri yang bakal menjadi penghuni surga adalah sobirotan qoniatan, yaitu perempuan yang sabar dan qanaah, istri yang sabar dan qanaah, sabar terhadap semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuknya yang bersifat eksternal atau dari luar keluarga itu sendiri maupun internal, ujian yang dari dalam keluarga itu sendiri. Ketabahan menghadapi semua itu akan menjadikan wasilah seorang perempuan itu bakal dijamin masuk surga. Kemudian sabar dan qanaah. Qanaah ini seorang perempuan yang sabar dan kemudian qanaah ini klop untuk mensikapi berbagai penderitaan. Karena qanaah itu memiliki makna bahwa ia menerima apa saja yang telah diberikan oleh suami, baik kepada intinya ridho terhadap sesuatu yang sedikit pemberian suami. Kalau yang sedikit saja ridho, apalagi yang banyak. Nah, semua itu saya kira akan menjadi penting untuk kita sikapi, kita terapkan dalam kehidupan para ibu, para suami di lingkungan keluarga. Inginkah kita semua untuk menjadi orang-orang yang
penghuni surga, dan kemudian mempengaruhi keluarganya itu juga akan terbawa serta oleh kebaikan ibu-ibu dan para istri di dalam surga itu. Maka pertama, bersikaplah menjadi perempuan yang afifah, perempuan penjaga gawang dalam sebuah keluarga yang bisa mampu memfilter setiap rezeki yang datang. Pastikan bahwa rezeki yang diterima adalah rezeki yang halal. Kemudian berikutnya adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat pula kepada suaminya. Dan kemudian berikutnya adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang baik, dan memiliki kemampuan anak-anak itu untuk mempengaruhi manusia untuk menjadi baik pula. Dan yang terakhir adalah sobirotan qoniatan, yaitu perempuan yang sabar dan qanaah. Artinya adalah wanita yang rela terhadap sesuatu yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suaminya. Maka dengan seperti ini, insya Allah perempuan-perempuan itu akan menjadi perempuan ahli surga yang bisa mempengaruhi keluarganya juga terbawa serta untuk menjadi orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin, utamanya kepada para ibu, untuk menjadi wanita-wanita soleh yang bisa menjadi magnet kebahagiaan abadi kelak di surga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.